kabar sahabat sehat? Jumpa lagi dengan saya, Tagor Akupuntur Sinergi. Kali ini kita akan membicarakan tentang cervical spondylitis atau adanya perkapuran pada leher. Seperti biasa, kita akan menggunakan 3 jarum yang kita kenal dengan yin pre-needle ya. 3 jarum yin. Sekarang kita terjemahkan dengan 3 jarum pada leher. Titik-titik yang akan kita bicarakan adalah titik-titik Tianzhu. Titik ini berasal dari meridian kandung kemih nomor 10. Nanti kita akan tunjukkan di lokasi titik Tianzhu ini. Langsung kita praktekkan. Yang kedua yang titik kita gunakan adalah titik Bailau. Titik Bailau ini adalah titik istimewa. Ini terletak kira-kira di antara cervical 5 dengan cervical 6 dari belakang ya. Kira-kira di situ letaknya. Nanti kita akan tunjukkan dalam prakteknya. Yang ketiga adalah titik Tasu. Tasu ini berasal juga dari meridian kandung kemih. Dan keistimewaan dari Tasu ini adalah titik dominan tulang. Jadi ini bisa digunakan pada mereka-mereka yang mengalami osteoporosis. Ada gangguan-gangguan tulang, sepertinya ada patah tulang. Kita gunakan titik ini, karena ini adalah titik dominan. Dan istimewanya titik ini salah satu yaitu kegunaannya, titik dominan tulang, untuk osteoporosis dan untuk lain-lain kelainan tulang. Lokasi ketiga titik ini terletak pada leher belakang. Nanti kita akan tunjukkan ya. Indikasi cervical spondylitis atau adanya perkapuran pada cervical belakang dengan tanda-tanda nyeri pada bahu, nyeri pada leher, kemudian nyeri pada tangan atas, tangan bawah, bahkan sampai ke jari-jari. Rasa nyerinya ya. Dan kedua, fungsi tangan berkurang. Atau fungsi lesi tidak seperti sebelumnya ya, umpamanya memegang sesuatu lemah atau kadang-kadang memegang sesuatu itu bisa jatuh sendiri, memegang gelas bisa jatuh, tidak terasa jatuhnya. Untuk terapinya itu kita gunakan terapi akupuntur atau massage atau kombinasi terapi akupuntur atau massage. Bila depan lengan ya, terasa kesemutan di depan lengan, kita gunakan meridian Yangming atau yang berasal dari usus besar, titik Heku dan titik Cice. Yang kedua, bila bagian belakang dari jari, kita gunakan titik, nanti ada satu titik yang berasal di bahu ya, titik Qianqing. Titik ini berasal dari kandung empedu ya, gallbladder. Satu nanti, lalu kita gunakan titik meridian Shaoyang, itu Weikuan. Meridian Shaoyang nomor 5 namanya Weikuan. Nanti kita akan bukti juga, kita akan praktekkan. Dan titik Houxi. Titik Houxi ini berasal kalau kita kita gempalkan tangan kita begini, kita kepal tangan kita begini, ada sedikit menonjol ya sini. Inilah titik Houxi. Kalau kita gini kan tangannya ya, kita genggam tangan kita, ada yang menonjol sedikit, sini ya titik Houxi. Ini kan petusuk. Jadi kita gunakan titik Houxi, titik Weikuan, dan titik Qianqing pada bahu. Penggunaan jarum, kita gunakan yang 1,5 cun atau yang 1 cun dengan kedalaman 3/4 cun, tergantung lokasinya di mana. Ini kalau perlu dicatat, dilihatin, dan kita akan praktekkan nanti ini. Kita akan praktekkan tadi gimana penusukan pada cervical spondylitis. Pertama sekali kita sterilkan pakai alkohol. Sterilkan pakai alkohol. Yang saya masuk tadi titik Tianzhu.
Titik Tianzhu ini kalau kita tarik tangan kita akan mentok ke sini. Titik Tianzhu ini hampir berdekatan dengan titik Fengqi, ya, juga bladder. Dia sebelah dalam dari titik Fengqi. Jadi agak dekat dengan garis medialis pada meridian 2. Ini perhatikan tangan saya, ini tengah, ya. Ini ada legok dikit, ini ada legok di tengah-tengah sini. Penusukan ini harus hati-hati, agak miring, ya, miring ke arah cervical, dan tidak boleh terlalu dalam. Gunakan 3/4 cun, gunakan jarum 1,5 cun boleh, tapi yang kedalaman 3/4 cun. Lihat, perhatikan ini, ya, perhatikan ini penusukannya. Ini titik Tianzhu. Yang kedua, titik Bailau. Titik Bailau ini kurang lebih terletak di cervical 5 dan 6. Jadi kita bisa hitung, atau tidak bisa hitung, bisa dikira-kira lah. Titik 5, cervical 5, antara cervical 5 dengan cervical 6. Penusukan juga sama, ya, miring ke arah cervical, ya. Tapi jangan terlalu dalam, karena di sini ada medula spinalisnya, ya. Jangan terlalu dalam. Dan garis yang ketiga terletak pada torakal 1 dan torakal 2. Ya, ini titik Tachui C7. Mundur sedikit. Ini penusukannya. Dan nih, lihat, perhatikan ya ini. Ini tiga titik untuk cervical spondylosis, titik utama di sini. Jangan lupa perhatikan lokasinya. Ke satu, kalau tangan kita majukan ke depan, sini akan terbentur. Dan kalau kita cari lagi lubang satu lagi, ada lubang 2 sini, ya. Dan sebelah jempol saya ini, kira-kira dia di tengah titik Tianzhu. Titik ini yang berasal dari meridian kandung kemih. Dan ini kalau kita manipulasi agak terasa nyeri, ya. Agak terasa nyeri. Lalu tadi ada tambahan pada titik Tianjing, ya, Tianjing. Tianjing itu terletak antara batas leher sampai ke akromion, dibagi 2. Kita di sini, titik ini. Titik ini apabila rasa kesemutan sudah sampai ke tangan, ke jari-jari, ditambah dengan titik yang satu ini. Jangan lupa ya, ini lihatin pengenalan titik Tianjing. Apabila sudah sampai ke tangan bagian belakang dan sampai ke jari-jari rasa kesemutannya. Kemudian lihat sini, ya. Ini. Yang ini ya, yang sudah sampai ke belakang nyerinya. Ini bagian belakang, ini bagian samping. Apabila baru bagian samping terasa kesemutan dan nyerinya, kita bisa menggunakan titik, ya. Kita bisa menggunakan titik dari meridian Yangming usus besar. Itu kita gunakan titik Chiche, menggunakan jarum 1,5 cun, dan ini agak dalam, ya, yang masuk 1 cun. Penambahan titik Heku. Ini apabila kesemutan baru terasa di samping, di daerah lateral, ya. Ini titik Hekunya. Tapi apabila kesemutannya sudah sampai di belakang tangan, ya, kita menggunakan titik Tianjing. Lalu titik Weikuan, ya. Titik Weikuan ini terletak pada meridian Shaoyang, ya, Shaoyang tangan Sanqiu. Kira-kira 3 jari pada batas tangan, lengan, ya, 3 jari pada lengan. Ini lihat ya cara mengukurnya, ya. Ini kan dia mentok, ya. 3 jari pada lengan, kira-kira di sini. Ini titik Weikuan, ya. Penusukan pada titik Weikuan perlahan-lahan, karena ini akan mengenai nervus medianus, ya, atau nervus yang ada di tengah-tengah.
Kalau kita teruskan ini ke depan, tembus ke depan, ini tembusnya pada titik Nequan. Dan di tengah-tengah itu ada nervus medianus, nervus yang di tengah, medianus, medial, dan di situ nanti ada arteri. Jadi penusukannya itu harus hati-hati. Ini biasanya akan terasa kesemutan. Ada terasa kesemutan kalau begini kan? Ada terasa? Ya. Ini gerak-gerak tangan kamu. Tuh. Gak apa-apa, gerak-gerakin aja. Ya. Satu lagi, apabila sudah parah, sudah bila ke jari-jari semua ada kena, ya, semua jari-jarinya kesemutan, lalu tusuklah titik Housi. Titik ini kita tekuk tangannya begini, ini ada nonjol sedikit, ada tonjol, ada lipatan tonjolan. Nah, di atas ini titik Housi. Tuh, ya. Lihat, perhatikan titiknya. Kalau sekali lagi saya ulang, kalau sudah sampai ke belakang tangan, gunakanlah titik Housi, titik Weikuan, dan titik Qianjing pada bahu. Tapi kalau hanya baru samping lengan aja, gunakan titik dari meridian Yangming, ya. Meridian Yangming ini meridian usus besar. Lihat itu titiknya, ya, meridian Yangming, meridian usus besar, dan dua titik Cice dan titik Housi. Ini untuk seorang akupunturis. Bagaimana untuk seorang awam? Anda tidak perlu menggunakan jarum, tapi gunakanlah titik-titik yang ada sekarang ini. Tekan pakai tangan, lihat ya penekanannya. Umpamanya penekanan pada titik Cice, ya. Tekan di titik ini. Tekan jangan terlalu kuat sampai kuku itu berubah warnanya dari merah ke agak ke putih. Lihat kuku saya. Ini tekanan ini cukup sampai 2 kg aja, 1,5 atau 2 kg, ya. Tidak perlu ditekan kuat-kuat sama sekali, ya. Lihat penekanannya cukup segini saja. Nih, lihat jari saya sampai, lihat yang di jari jempol saya, lihat kukunya sampai berubah sedikit tuh. Ya. Di Weikuan juga begini, tekan di kukunya, ya. Ini untuk orang yang awam yang tidak menggunakan jarum. Jadi menggunakan jari punktur yang kita sebut finger punktur. Semua titik-titik ini bisa digunakan dengan tangan. Jadi orang awam bisa, seorang akupunturis juga bisa, dan teman-teman sejawat dokter juga, ya, perhatikan ini. Titik ini gunakan jarum 1,5 cum. Terutama titik Qianjing juga bisa, ya. Bagi dua, leher sama pinggiran pundak, ya, acromion namanya. Di sini titiknya. Bagaimana dengan yang di belakang kepala? Di belakang kepala ini harus minta pertolongan kepada orang dengan cara nanti memasasnya. Nanti akan kita tunjukkan bagaimana cara memasas cervical spondylosis. Tapi perhatikan dulu titik ini kalau ada, ya. Kalau tidak bisa dengan tangan sendiri, nanti akan saya kasih tahu cara memasasnya. Ya. Bagaimana cara memasas spondylosis. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan komen. Kurang jelas atau bagaimana, nanti tanyakanlah kepada saya, ya. Nanti ada di YouTube saya nanti. Galis menurut teori Zintrinidal. Saya pernah menggunakan ini, efeknya sampai 60-70% berhasil. Sekian. Terima kasih.